Oke, hai teman-teman. Ketemu kali ini dengan konsep yang berbeda dengan saya Andre Harera, SMC Keliling. Kalau biasanya konsepnya itu ada di podcast, kali ini saya pingin konsepnya itu lebih kelihatan gitu, lebih tampil gitu. Kalau selama ini cuma suara doang gitu kan, kalian bisa berasumsi saya seperti Afgan mungkin, saya seperti Iqbal Kobo Junior gitu. Nah, tapi kalau sekarang lihat penampilannya nggak ada mirip-miripnya sama mereka. Well, anyway, nggak masalah. Yang penting konsepnya saya tetap sama, saya masih akan kolaborasi dengan kreator-kreator yang ada di Instagram ataupun di platform lain nantinya. Cuman kali ini kalau 2 episode, 3 episode di podcast yang kemarin saya sama Wans ya, karena Wans juga cukup sibuk dengan kerjaannya. Kali ini saya mau kolaborasi untuk episode pertama yang ada visualnya namanya nggak enak banget ya. Buruh konten yang pakai visual. Saya ngajak salah satu konten kreator juga di Instagram yang punya minat juga arahnya kontennya itu ke microblog gitu. Karena saya juga akhir-akhir ini lagi senang banget bikin microblog. Nah, ini saya mau kenalin ke teman-teman, siapa tahu bisa jadi inspirasi juga, bisa jadi referensi buat teman-teman yang lainnya kalau ingin nyari konten microblog. Ada Mas Denny, kita kenalan dulu dengan Mas Denny. Halo Mas. Halo, halo, halo Apa Mas kabar Andri. Mas? Sehat? Baik, baik Mas Andri. Mas Denny ini di Solo ya Mas ya, berarti? Atau di mana? Iya Mas, Di Solo. iya Mas. Solo gimana Mas kondisinya Mas? Kalau boleh ceritain dikit. Saat ini udah mulai ramai Mas. Oh, udah mulai rame. Iya Mas. Jadi cuma belum macet ya Mas. Setelah sebelum pandemi itu trafficnya sampai macet. Sekarang ramai, cuma belum macet. Belum macet. Tapi semua pada tertib ya Mas ya, kalau di sana ya. Semoga Pasti ya. Mas. Oke. Nah, Mas, tadi kan udah opening nih tentang apa namanya konsep yang baru ini gitu. Ya. Pada dasarnya sih sebenarnya pengen ngajakin kolaborasi sama Mas Denny ini lebih ke gimana kita bisa saling berbagi dengan teman-teman yang lain gitu tentang konten yang akan kita kasih gitu. Nah, tapi sebelum tanya-tanya lebih lanjut, mungkin Mas Denny bisa kenalin dulu Mas siapa Mas Denny dan profesinya mungkin sehari-hari ngapain supaya teman-teman bisa lebih kenal sama Mas Denny gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya stay di Solo dan di Klaten. Saat ini saya fokus di bisnis offline ya Mas ya. Oke. Bisnis offline, makanya semacam Google, cuma materinya yang dibawakan itu di bidang olahraga renang. Oh, oke. Khusus untuk anak-anak. Oke, nah jadi jam kerjanya itu sore Mas, dari jam 3 sampai jam 5 gitu ya. Oke. Jadi itu Mas itu sebagai aku potong Mas, itu sebagai Mas apa namanya istilahnya ya, foundernya atau Mas termasuk apa namanya yang ngajar di situ atau gimana? Saya boleh tahu foundernya Mas. Oh, foundernya. Saya kebetulan tadinya baru jadi founder. Waduh, alhamdulillah berarti ya bisa punya usaha lah kayak gitu ya. Iya Mas. Nah, oke, berarti Mas ini kan bukan pure yang apa namanya fokusnya untuk bikin konten aja gitu karena punya kegiatan yang lain. Kadang kan emang ada teman-teman yang emang jobnya itu adalah main jobnya bikin konten alias konten kreator yang benar-benar full time bikin konten. Iya, full time. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ceritain dikit dong sebelum nanti kita share tentang konten yang dibuat sekarang. Awalnya itu milih pakai platform Instagram tuh gara-gara apa dan pinginnya tuh dulunya apa gitu? Maksudnya tujuannya apa gitu di Instagram? Jadi Mas, kan bisnis saya kan walaupun offline, nggak bisa lepas dari strategi online gitu ya Mas. Nah, strategi online saya meliputi Facebook, Instagram, YouTube, terus website, semua trafficnya cari dari sana. Oke. Mau nggak mau, saya harus membuat sebuah konten walaupun itu simple. Biasanya yang saya buat walaupun sekedar cerita dari klien, cerita pengalaman dari klien, saya buat sebuah copywriting yang sederhana. Cuma sekedar foto, tentunya foto yang bagus, kemudian sama artikel yang singkat dari apa yang telah dilakukan oleh para klien. Jadi klien bisa ikut merasakan apa yang sebelum mereka beli gitu ya Mas. Oke, berarti basicnya emang dari awal tuh pengen menunjang bisnis gitu ya Mas istilahnya, menunjang usaha gitu ya. Nah, dari situ saya masuk ke ranah video.
Oh, I see. Oke. Nah, saya masuk karena video di YouTube. Mm-hmm. Tapi saya belum sempat bikin video yang tutorial edukasi benar-benar yang maksimal gitu Mas. Cuma sekedar semi dokumenter apa yang intinya behind the scenes-nya kita. Oke. Kegiatannya atau apa namanya? Iya. Pekerjaannya gitu ya. Iya, karena pembeli kan sekarang senang ya behind the scenes itu seperti apa sih? Betul. Di balik dapurnya itu ada apa aja sih? Ada siapa aja sih? Ya. Gitu. Oke, jadi awalnya malah justru video dulu ya Mas ya, karena sebelumnya ada basic memang bikin video kah atau baru gara-gara Instagram belajar bikin video sekaligus konten video gitu Mas? Kebetulan juga suka Mas tentang visual gitu ya, tentang fotografi, tentang videografi, saya suka. Oh jadinya emang karena basicnya juga suka, jadi ya udah sekalian gitu ada platformnya gitu ya Mas ya? Iya Mas. Oke. Nah, itu mulai bikin Instagram tahun berapa, Mas, kalau masih ingat? Kalau Instagram yang baru ini, kemarin saya mulai start bikin konten itu bulan Mei, Mas. Oh, baru berapa bulan ini? Oh, yang maksudnya yang microblog? Yang bisnis. Oh, yang microblog bulan Mei. Kalau yang bisnis sendiri dari 2016. Oh, itu beda Mas akunnya atau akun? Beda. Oh, beda. Kirain itu di archive atau apa gitu disimpan. Oh, enggak, emang beda. Beda. Ya. Oh, ya, paham. Oh, jadi dan sampai sekarang yang bisnis itu masih, Mas? Iya, Mas. Jadi ini ya, sebenarnya saya juga awalnya sempat bingung. Kita mau menaikkan sebuah branding, kan ada dua macam ya, Mas ya. Mau branding secara personal atau branding bisnis gitu ya. Nah, sebelumnya saya fokus di branding bisnis. Personal saya nggak pernah muncul sama sekali. Oke. Saya sembunyikan terus berhubung ada wabah corona gitu ya Mas. Jadi saya berusaha belajar nggak ada salahnya untuk mengeluarkan personal branding lewat microblog seperti itu Mas. Oke. Ya, paham. Jadi memang sebenarnya bikin dua. Awalnya pun sebenarnya nggak mau muncul gitu ya, Mas ya. Kalau bisa dibilang, ya udah deh Instagram buat bisnis aja gitu. Tapi cuman karena kondisi juga nggak ada salahnya juga kita coba untuk eksplor diri kita gitu. Siapa tahu kita juga punya sesuatu yang bisa dibagikan. Oke, nice, I see. Nah, berarti kalau yang personal branding itu yang microblog ini kita bisa bilang kayak gitu ya. Betul, ya Mas. Oke, berarti itu mulai bulan Mei kemarin. Berarti baru minggu pertama. Sebulan setengah ya, hampir 2 bulan lah ya. Kurang lebih sekitar 6 minggu ya Mas. Oke, 5-6 minggu. Nah, kalau kita bisa ngelihat nih teman-teman sekalian kita sharing Instagram ya Mas, Instagramnya Mas Denny. Bentar Mas. Ini tadi, oke, saya sudah siapkan, cuman hilang lagi, saya siapkan dulu. Jadi ini buat teman-teman, kalau pingin tahu juga Instagramnya Mas Denny ya panggilannya bener ya Mas? Saya sok tahu belum kenalan tapi udah manggil-manggil aja. Nih, kita share Instagramnya Mas Denny teman-teman, jadi supaya bisa kita lihat juga gitu. Karena kemarin juga saya sebetulnya tertarik gitu dengan Instagram Mas Denny, karena dari masalah tone-nya sih Mas, tone-nya itu udah dapat banget, tuh bagus. Jadi orang tuh tertarik buat ngelihat gitu. Ada kelihatan di situ kan Mas? Kelihatan Mas. Okay. Nah ini teman-teman adalah Instagramnya dari Mas Denny yang personal ya. Karena yang bisnis kita nggak tahu apa itu. Yang personal aja kita bahasnya di sini. Nah ini @thedenny.co ya Mas ya. Oke, kita bahas profilnya dulu ya Mas ya. Karena biasanya profil orang tuh menarik gitu dan seru kalau diceritain gitu. Di sini adalah dirimu menyebut help delicious content and monetize. Itu maksudnya apa Mas? Saya tertarik gitu Mas dengan itu menjadi dua suku kata ya Mas. Okay. Dua persepsi ya. Yang pertama adalah saya membantu seseorang bagaimana membuat sebuah visual konten yang enak dilihat, yang delicious, yang enak. Oke. Baik dari psikologinya, copywriting, baik dari warnanya, baik dari grafisnya dan gambar-gambarnya. Walaupun tidak terlalu aneh-aneh, cukup simpel gitu. Saya pengennya seperti itu. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak grafis, terlalu banyak rumit-rumit, itu memakan waktu Mas. Bisa setengah hari, bahkan sehari. Betul. Monetize-nya adalah? Monetize-nya adalah
bagaimana kita bisa mencari income, mencari uang lewat konten yang telah kita buat. Oke. Jadi memang setelah kita buat, kita pengen ada hasilnya dari situ ya Mas ya? Iya Mas, Nah, itu nggak munafik, semua orang pasti akan menuju ke sana. Benar. Jadi Mas paling nggak akan membantu mensupport teman-teman kalau emang mau belajar bareng, mau dibantuin gitu istilahnya bisa ya Mas ya? Ya. Oke, di sini juga menarik nih, Mas create website, design, and strategy. Berarti Mas ada basic bisa bikin website juga, Mas? Ya Mas, nah dari tadi baris yang pertama, itu kan secara general ya Mas. Kemudian muncul sebuah pertanyaan bahwa bagaimana caranya, gitu. Nah, website itu kan nanti untuk landing page, Mas. Ya, betul. Masuk ke landing page, terus kemudian desainnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana membuat desain yang bagus, dan strateginya. Strategi terutama untuk funneling-nya, Mas. Funnelingnya seperti apa? Jadi memang pinginnya sih lengkap gitu ya, Mas. Jadi misalnya orang sudah tertarik dengan konten kita, misalnya kita bisa menarik mereka itu untuk melihat lebih lengkapnya di landing page kita dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi satu kesatuan gitu. Oke, nice. Oke, ini DM seperti biasa teman-teman kalau mau kerjasama dan sebagainya bisa DM aja langsung. Nah, kita langsung ke kontennya aja nih, Mas. Ya. Oke, dirimu kita lihat dari awal. Aku tuh penasaran konten yang pertama adalah nah, ini Mas, sebenarnya apa namanya? Latar belakang dirimu tuh apakah memang ada istilahnya mengajar atau ada copywriter kah sebelumnya atau apa? Karena kan jujur ya kalau bikin konten semacam microblog ini kan bukan konten yang gampang gitu ya Mas ya, karena kita harus menyusun kata-kata sehingga mereka yang baca itu juga flow-nya dapat gitu. Nah, dirimu basicnya dulunya apa sih Mas selain yang tadi bisnis itu? Ada basic? Latar belakang bidang akademis, pendidikan. Oh, iya. Oke. Bidang pendidikan. Di bidang pendidikan khususnya olahraga, Mas. Oh, iya. Maksudnya pendidikannya ada, berarti maksudnya basic ngajarnya masih tahunya itu ada. Jadi emang, ya benar sih, tempatnya, cara salah satunya kalau kita punya platform bisa lewat kayak gini ya, Mas ya? Tapi saya potong sebentar. Oke. Boleh. Jadi buat teman-teman yang walaupun basicnya bukan pendidikan, bisa memberikan sebuah transfer of knowledge juga, Mas. Betul, setuju. Yang penting, satu, mereka punya sebuah kemauan untuk berbagi. Betul. Dan satu lagi, mungkin nambahi apa namanya bisa dipertanggungjawabkan juga apa yang kita bagi ya, Mas ya. Ya, benar. Itu yang paling utama. Iya, kadang kan ada yang kita asal bagi, tapi kita nggak tahu itu dari mana gitu asalnya. Mas. Iya sih benar, niat dan kita bisa tanggung jawab atas apa yang kita bagi. Oke. Balik lagi ke kontennya Mas Denny nih, Mas. Ini kenapa milih warna orange, Mas? Atau ada alasannya nggak sih kenapa warnanya ini gitu? Tone and manner-nya kenapa kayak gini gitu? Yang pertama, saya sebenarnya suka warna yang stand out. Oh, oke. Ya, saya suka warna yang stand out. Karena apa? Saat ini itu banyak sekali yang bikin konten microblog yang temanya itu minimalis. Hitam dan putih serta abu-abu. Iya. Ya kan? Iya. Saya nggak mau yang seperti itu. Saya pengen buat yang stand out. Kenapa orange? Orange itu saya baca di artikel, pertama di artikelnya Shutterstock ya. Iya. Di artikelnya Shutterstock itu salah satu warna yang nanti akan trending. Mas, mungkin maaf mic-nya bisa dideketin Mas, agak suaranya hilang. Ya, oke. Gimana Mas tadi? Warna orange itu salah satu warna yang nanti akan trending Mas ke depannya. Oh, I see. Udah ada prediksi seperti itu ya? Iya, di Shutterstock. Oke. Dan itu Shutterstock yang bilang ya, Mas, bukan saya. Iya. Terus orange itu ciri khasnya kan Asia. Oh, oke. Ya. Nah, ini kalau kita ngelihat kontennya itu sebenarnya kalau kita amati gambar-gambarnya, judul-judulnya, ini arahnya tuh mau kemana sih, Mas? Maksudnya tema yang akan dibahas tuh garis merahnya apa sih, Mas? Dari konten yang Mas bikin. Sebenarnya saya pengen yang awal pertama. Oh, itu dari berarti sempat ganti gitu, Mas? Di tengah? Enggak, dari awal. Oke. Seminggu pertama. Awalnya sempat bingung.
Saya bikin konten microblog itu buat apa? Iya. Terus? Tapi di jalan lama-lama saya menemukan sebuah soul. Menemukan sebuah soul bahwa saya ingin membantu para konten kreator itu nggak cuma mereka bikin konten, tapi benar-benar bisa menghasilkan income dari apa yang sudah mereka kerjakan. Saya melihat beberapa fakta. Mereka, saya ceritakan seperti ini, Mas. Seperti main bola. Ketika kita merebut bola dari lawan, itu kan capek ya, Mas ya. Udah merebut bola, kemudian bolanya dikirim, terus dioper lagi, dikirim lagi, dan ketika udah sampai gawang, ya udah mau ditendang itu gawangnya nggak ada, Mas. Ya. Terus gimana gitu dong? Iya, Mas. Nah, jadi mereka intinya terlalu bersusah payah. Setiap hari bikin konten, sampai cari ide kemana-mana, bahkan mengeluarkan uang. Impact-nya itu kurang maksimal gitu, Mas. Saya pengen jadi lebih ke arah sana gitu, benang merahnya ya. Istilahnya adalah tetap core-nya adalah kasih apa namanya istilahnya guide juga ya buat teman-teman mungkin yang baru mulai untuk bikin konten. Kita tuh harus step-stepnya, terus kita harus tahu goals kita mau ngapain gitu ya. Ya, betul. Konten ya Mas ya. Oke. Kan kadang kan memang ada orang yang sharingnya tuh memang sudah terkonsep gitu. Kita pengen sharing tentang marketing aja, kita pengen sharing tentang bisnis dan lain sebagainya. Kalau Mas berarti tentang all about content gitu ya Mas ya? Iya Mas. Jadi intinya all about create content gitu ya. Monetize, cara monetize dari konten Instagram. Oke, tujuannya pada akhirnya tetap ke sana ya, ke arah monetize, tapi melalui yang Mas kasih itu kayak tips-tips yang simple yang bisa mereka lakukan gitu ya Mas ya? Iya, betul Mas. Oke, nice. Nih, jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya bingung, masih kehilangan arah gitu kan, mau ngapain, bikin konten, udah bikin rapi-rapi konsepnya, cuman tujuannya masih belum tahu mau ngapain, nah coba cari referensi di thedenny.co. Itu kayaknya bakal mungkin tercerahkan gitu ya, Mas. Nah, Mas, aku mau tanya nih, Mas, tentang feedback dari teman-teman yang sekarang sudah mengikuti atau melihat lah paling enggak dari konten-kontenmu itu seperti apa gitu, Mas. Ini kan kalau kita lihat followersnya dengan sebulan ya, Mas ya. Sebulan, iya, itu udah 1.138, itu kan luar biasa gitu. Nggak gampang gitu pasti untuk mencapai di titik itu gitu. Nah, selama ini gimana, Mas? Apa tanggapan mereka? Apa feedback dari teman-teman mungkin? Atau gampangnya kayak gini deh, Mas. Menurut Mas, apakah mereka tuh sudah terinfluence dengan konten-kontennya Mas, bisa dilihat nggak gitu? Kan kadang ada orang yang ngerasa kalau sudah menginfluence orang tuh, mereka kayak komen, kayak ngasih apa namanya istilahnya, thank you, atau apa, terima kasih kontennya. Kalau dari Mas sendiri gimana ngelihatnya, Mas? Kalau saya sendiri, yang pertama adalah, yang pertama ya Mas, yang pertama saya berikan maksimal mungkin bagi ide, terus copywriting, soul-nya, desainnya, itu saya berikan secara maksimal. Yang kedua, tadi Mas Andre bilang, ada beberapa feedback yang dari audiens atau follower itu banyak yang masuk, Mas. Mereka banyak yang masuk, bahkan mereka minta dikonsultasi. Wow, iya. Mas Din, tolong dong liatin profil saya kurang apa seperti itu, Mas. Oke. Jadi pada akhirnya sampai seperti itu ya, Mas. Maksudnya dari awal mungkin kita hanya memang pingin sharing aja, tapi kok lama-lama mereka kayak emang bersemangat banget gitu ya, Mas ya. Pengen tahu gitu. Mungkin ya ini bagus sih, Mas, kalau saya lihat kan kadang ada orang atau teman-teman yang mungkin main Instagram lihat konten kita, mereka kepingin tapi mereka kayak bingung nih harus mulai dari mana, mereka malu kalau mau tanya gitu. Nah, rata-rata bahkan ada yang dari Solo ya, Mas, yang dari kota sendiri, beberapa minta ngajak kopdar, ngajak ketemuan langsung gitu. Iya. Itu keren sih, Mas. Maksudnya pada akhirnya itu kan, ini kalau boleh cerita sedikit, karena saya kan gabung juga di komunitasnya teman-teman Instagram gitu, Mas. Pada awalnya kan memang Instagram kan dibuat karena untuk community gitu, base-nya untuk community gitu. Tapi makin kesini kan memang nggak dipungkiri setelah Facebook beli, itu kan lebih ke bisnis juga gitu. Nah, tapi kalau memang ada yang kayak tadi Mas bilang, ngajak ketemu lah, ngajak sharing lah, itu berarti memang
fungsi asli Instagram masih ada gitu selain untuk bisnis gitu. Networking ya. Iya benar, networking. Bangun komunitas di sana. Ya. Itu tujuannya sebenarnya gitu. Dari yang tadi Mas bilang monetize kan, sebenarnya monetize itu kan nggak hanya dilihat dari uang gitu kan Mas ya. Maksudnya daya diri itu bisa ke networking, bisa ke macam-macam gitu. Nah, oke. Sejauh ini ada yang sudah ketemu nggak Mas? Udah sampai ketemu belum? Atau hanya baru lewat chattingan aja? Ada Mas. Oh ada? Ada. Wow. Ada di Solo dua orang yang udah ketemu, ngajak ketemu. Wow. Mereka minta advice banyak dari saya, harus gimana. Malah jadi kayak konsultan. Wah, nggak apa-apa. Itu maksudnya kita bisa ngasih sesuatu juga berarti ya, bener real gitu. Iya. Oke, karena kan kalau selama ini kita mungkin bikin konten kan kita nggak tahu ya apakah kita sudah benar-benar memberikan apa yang kita inginkan kasih ke mereka gitu. Akhirnya kalau dengan kayak gitu kan kita tahu, oh jadi berguna juga, bermanfaat juga kita gitu. Oke, nah berarti udah ada 2 orang nih Mas, tapi kan pasti ada yang lainnya juga ngajakin ketemu. Kan? Cuman karena mungkin kondisinya lagi kayak gini, sekarang masih dibatas-batasin. Nah, kalau dari Mas sendiri sebenarnya apa ngelihat dari respon mereka dan lain sebagainya, kepikiran nggak next-nya untuk mau ngapain gitu? Maksudnya untuk kayak mengakomodir teman-teman yang kayak tadi gitu. Ada nggak kayak bikin kelas atau apa gitu, Mas? Belum sampai ke sana kah? Atau gimana? Sudah pasti ada, Mas. Sudah pasti ada. Tapi untuk saat ini saya belum ada rencana. Untuk rencana dekat belum ada rencana. Pak, sudah saya siapkan. Oke, berarti masih tapi mungkin itu ya Mas apa nguatin di kontennya lagi gitu ya? Ya. Bukan cuma nguat di konten, yang utama adalah saya bilang apa ya, memberikan sebuah edukasi secara positif kepada audiens menjadi fans, bukan sekedar follower tapi fans. Kenapa itu Mas? Kalau mulai kalau saya bilang follower sama fans itu beda. Oke, bedanya di mana kalau boleh tahu? Setelah saya belajar kurang lebih sebulan, follower itu terdiri dari circle yang satu level dengan kita. Kemudian yang mereka cuma sekedar komennya mantap sip gitu ya. Oke, ya. Kalau fans mereka curhat atau mereka minta dikasih advice, bahkan mereka istilahnya minta masukan, tolong dong akun saya kurang apa nih, kurang di mana dan sebagainya. Mungkin itu merepotkan, tapi adalah fans dia kita, mereka sudah percaya sama kita. Istilahnya ya followers garis keras ya. Maksudnya dia udah maksudnya curhat, mau cerita, mau tanya-tanya, udah enak aja gitu ya. Maksudnya yang kayak seperti followers yang baru kenal, baru tahu dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nice, ngerti bedanya sekarang. Nah, ini Mas, mungkin ini kan tadi kita udah tahu gitu, kalau Mas lebih ke ngarahin, bantuin teman-teman gitu yang sudah bikin konten untuk bisa dimonetize atau bisa menghasilkan konten itu, either itu konten yang benar-benar menghasilkan istilahnya duit atau menghasilkan koneksi gitu kan. Kalau teman-teman sendiri nih Mas, kalau dari mereka gitu butuh waktu berapa lama gitu? Kalau Mas ini kan sebulan udah bisa kayak gini nih. Itu kan saya yakin pasti akan beda-beda setiap orang tuh Mas, dari masing-masing. Nah, untuk awal mulai itu kira-kira yang harus disiapin teman-teman tuh apa Mas? Kalau yang biasanya Mas kasih tahu mungkin ke teman-teman atau apa gitu. Yang paling penting apa? Tadi kan udah sempat disinggung niat gitu ya Mas ya. Iya. Yang pertama kemauan aja sih Mas. Yang paling mudah ya. Iya, kemauan. Kemauan tuh bisa dijelaskan nggak? Kemauannya tuh untuk apa nih? Kan banyak tuh. Iya. Oke. Nah, kemauan tadi adalah sebelum teman-teman memulai, kemauan tersebut harus disesuaikan sama role model. Role model. Iya, teman-teman harus punya role sosok model. Ya, punya sosok ya. Iya, role model. Kalau boleh saya bilang minimal 5 orang Mas di minimal 5 Instagram. Orang. Oke.
Jadi Nah, 5 akun. itu 5 akun. lima orang itu apa namanya harus dengan, kan kita nggak tahu nih Mas kalau awal mulai itu kita sukanya kemana, arahnya kemana nih. Maksudnya itu yang konsep Instagramnya beda nggak Mas dengan apa yang kita mau buat, misalnya kayak microblog, kita kan belum tahu nih Ya, apakah kita nanti akan suka dengan microblog atau gimana, atau random aja Mas sosoknya yang itu. Kalau Mas dulu gimana? kalau menurut saya random, Mas. Oh, Menurut random saya aja. random. Ya, 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 jadi betul. misalkan ada 5 akun ya, Mas. Akun yang pertama ini kita ambil desainnya. Oke. Akun yang kedua kita ambil dari sisi copywriting-nya dia, Pak. I see. Sisi ketiga orangnya lebih baik, di chat Mhm. langsung balas gitu ya. Kemudian orang berikutnya dia apa namanya mungkin apa ya dilihat dari dia membuat profil bagaimana. Jadi intinya dari 5 itu random diambil yang terbaik, kemudian digabung jadi satu, sesuaikan dengan karaktermu sendiri. Gitu. Oke, jadi 5 itu nggak harus yang langsung microblog gitu ya, Pak. Justru malah sebanyak mungkin kita bisa dapat insight ya, Mas, dari mereka ya. gitu ya. Kita Kalau bisa. bisa yang microblog semua, Mas. Oh, kalau bisa langsung microblog semua. Iya. Kalau Oke. bisa microblog semua, cuma niche-nya beda-beda boleh. Oke. Itu kan kalau misalnya kita emang sudah mau menuju untuk kita fokus ke microblog ya, Mas ya. Tapi kan ada orang yang baru bikin, kita masih bingung banget nih mau ngapain gitu. Nah, itu kan juga bisa maksudnya untuk nyari sosok yang terserah gitu, tapi nanti kan bisa mengerucut gitu, kita microblog atau kemana gitu. Oke, dari tadi kita harus punya niat, kemauan, kita juga harus punya sosok yang bisa menginspiring kita, memotivasi kita. Nah, setelah itu apa, Mas? Kan nggak cukup 2 aja mungkin gitu. Ini sekalian bagi tips aja. Gitu. Nggak apa-apa. Setelah itu, kalau teman-teman belum bisa, yang utama adalah desain ya, skill desain. Oke. Ya, skill desain itu yang utama buat saya. Walaupun skill desainnya masih, saya bilang pemula, itu bisa kok belajar teman-teman di YouTube kan banyak. Iya, Tanpa betul. bisa. Iya. Betul. Lewat Canva bisa. Jadi, apa yang mudah dulu teman-teman lakukan. Oke, jadi memang ada paling nggak ada skill atau kita punya effort ya Mas untuk usaha. Kalau kita nggak bisa kita harus ngapain gitu. Jangan cuma nggak bisa kita udahlah nggak bisa ini kayak ini bikin konten ini. Iya benar-benar. Ya jadi kalau boleh saya bilang kemauannya itu nggak cuma 1 lapis Mas. Oke. Bisa 10, 20, 30 bahkan 100. Wah. Oke, kenapa itu Mas? Kayak gini Mas, maksudnya dari awal saya mau mencari role model 1. Saya mau belajar desain A2. Saya mau belajar copywriting yang bagus. Iya. Dan mau lain supaya kemauan itu menjadi lengkap dan kesempurnaan yang buat orang umum itu, wah kamu hebat ya, seperti itu. Iya benar-benar. Setuju sih. Emang harus berarti layer kemauan itu harus banyak gitu ya. Ya benar, layer kemauannya harus banyak. Jadi, iya sih bener. Kadang kalau 1 atau 2 doang, kalau kita udah nggak ada layer kemauan lagi, udah kelar gitu ya Mas. Iya Mas. Iya. Jadi kemauan, tapi layernya harus banyak. Gitu. Betul. Seru sih, kata kuncinya adalah punya layer kemauan yang banyak. Iya Mas, benar itu. Iya. Mungkin tapi yang nggak kalah pentingnya lagi ketika kita sudah punya layer kemauan banyak, kita sudah punya inspirasi, orang yang menginspirasi kita sudah belajar, yang paling penting juga harus mulai ya Mas ya? Ya betul, itu harus mulai Mas. Jadi kemauan untuk mencoba. Nah, kemauan untuk mencoba. Misalkan, saya mau meniru desainnya. Nggak apa-apa, niru aja. Mau niru desainnya sih, nggak apa-apa. Karena kan sekarang desain microblog di Indonesia kan ada banyak Mas. Betul. Ada yang minimalis, ada yang out, ada yang dan macam-macam gitu ya. Iya benar. Jadi emang benar-benar sih mulai itu mungkin bukan satu hal, kalau menurut kita bukan satu hal yang susah gitu. Tapi ada beberapa orang yang ketika mulai itu susahnya minta ampun. Gitu. Nggak tahu sih Mas, kalau menurut saya sih karena mereka overthinking gitu Mas. Terlalu banyak mikir, kadang tuh bikin kita nggak kemana-mana gitu. Ya, betul. Ya kan, kita takut kalau kita mau mulai kayak gini, ini mirip kontennya si Mas ini nih. Wah, ini mirip kontennya si ini nih. Nah, iya nggak sih Mas? Iya. Iya, kadang. Menurut saya, untuk awal-awal,
brainstorming itu memang kita perlu role model supaya ada sedikit kalau saya bilang template di dalam otak ya. Di otak kan perlu distimulasi sebuah template tertentu yang kosong ya. Otak kita kan kayak kertas kosong gitu, mulai ditambah dari apa. Paling enggak kan kita nyontek dulu. Karena saya yakin kreativitas itu nggak ada yang 100% murni, Mas. Betul, setuju. Cuma jangan ATM, ATP. Cuma dengan ATP, Mas. Oh iya, apa tuh ATP, Mas? Saya baru dengar ATP. ATP itu plek, Mas. Plek. Iya, benar. Jangan plek ketiplek lah istilahnya. Iya. Kayak gitu. Iya sih, itu kemarin beberapa waktu yang lalu kan sempat jadi obrolan juga kan di teman-teman konten kreator, baik itu yang ada teman-teman konten kreator Instagram atau di YouTube dan sebagainya, bahwa karya-karya mereka kan dengan mudahnya diambil orang, kemudian orang itu bisa dapat benefit dari situ gitu kan. Ya. Nah sebenarnya kan emang agak-agak beda tipis gitu ya Mas ya, kalau kita ngomong soal plagiat atau kita ngomong soal copy gitu. Padahal kan kalau kita ngomong copy sebenarnya ada beberapa tempat atau titik yang kita adjust gitu. Jadi nggak plagiat plek-plekan gitu ya. Ya deh Mas, ini karena sudah mungkin 30 menit lebih kita ngobrol, terakhir nih Mas, buat teman-teman, boleh dikasih pesan nggak sedikit aja buat teman-teman mungkin yang baru mulai dan kebingungan nih kira-kira mau mulainya seperti apa atau gimana dulu pengalamannya dari Mas Denny sendiri gitu. Pesan saya, mulai aja dulu. Ya teman-teman yang kepengen bikin konten microblog, mulai aja dulu. Kalau masih bingung, teman-teman bisa ikut e-course-nya. E-course-nya sekarang kan banyak, punya Mas Niko Julius, Fardiandi, itu kan juga punya e-course sendiri ya. Betul. Teman-teman bayar paling berapa? Nggak sampai 500.000. Iya, benar. Kalaupun teman-teman mikir, mahal banget ya, begini contohnya. Teman-teman waktu mau kuliah itu bayarnya kan sampai puluhan juta ya Mas. Iya. 10 juta bahkan 50 juta. Itu aja berani ya, masa cuma ikut e-course yang benar-benar effortnya itu besar, yang harganya di bawah 500.000 nggak mau gitu. Jadi teman-teman saya sarankan kalau misalkan nggak mau salah arah, nggak mau salah langkah, sudah ada contohnya dan tinggal nyontek, itu ikut e-course kan, gabung di sana, gabung di komunitasnya. Itu. Yang kedua, kadang yang banyak yang masuk ini Mas, saya bingung cari waktu atau bagi waktu antara bikin konten sama pekerjaan utama mungkin. Saya di jalan atau dalam proses saya sebuah benang merahnya seperti ini Mas. Pekerjaan utama itu tetap harus jalan. Ya, baik itu teman-teman yang sedang bisnis ataupun sedang menjadi karyawan. Untuk apa? Istilahnya untuk beli beras ya Mas ya. Iya, betul. Tapi kita semua buat konten itu adalah investasi. Jangan langsung berharap langsung menghasilkan. Tapi itu investasi. Karena apa? Apa yang teman-teman sudah buat, apa yang teman-teman sudah tulis, itu bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimana. Jadi istilahnya teman-teman itu nyeritain kemampuan teman-teman kepada seluruh orang dunia melalui konten. Betul. Mas. Jadi agar sudah 2 poin itu langsung aja buat, nggak usah kebanyakan mikir. Kalaupun jelek, sembari jalan nanti dibenahi. Mungkin bisa langsung DM saya atau PM saya. Berikut mungkin. Sama-sama kita ya bisa saling bantu. Saya bantu, saya balas sebisanya. Kalau pas kosong ya langsung saya balas. Kalau pas lagi di jalan ya mungkin sore atau mungkin pas agak malam gitu. Tapi pasti dibalas kok teman-teman kalau DM Mas Denny, saya aja langsung dibalas. Kita belum pernah kenal sebelumnya Mas ya ini ya. Belum Mas. Karena emang kita mungkin ada benang merah sama, kita suka sharing gitu, makanya kita bisa nyambung gitu. Oke. Anyway, thank you Mas. Tipsnya tadi, kalau boleh kita rangkum, berarti apapun itu teman-teman, setelah kita tahu kita punya inspirasi siapa, coba aja. Kalau nggak bisa ikut e-course atau online les untuk bikin konten Instagram gitu kan, udah banyak juga.
Sama yang terakhir, yaitu konten itu adalah investasi gitu teman-teman. Ya. Jadi jangan langsung berharap besok bisa jadi sesuatu, jadi duit gitu. Ya. Karena butuh proses juga ya Mas ya untuk ke sana ya. Oke, Mas Denny terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain nanti yang lihat. Kalau kita bisa kolaborasi, kita kolaborasi lagi Mas Denny. Sukses terus Mas Denny. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Andre. Itu dia teman-teman obrolan untuk episode pertama untuk buruh konten versi visualnya. Kita ketemu lagi untuk next episode bareng siapa lagi yang bakal saya ajak, ditungguin aja di IG-nya MC Keliling alias IG saya. Kalau gitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.